Oke, perkenalkan nama saya Puji Andriani. Sedikit saya bercerita, saya background S1-nya arsitek ya. Kemudian saya mengambil S2, di Magister Management di PPM. Ada sedikit cerita. Dulu saya kepingin di Prasetya Mulia, ya. Tetapi dulu saya masih orang biasa, ya, masih belum mengenal kasih karunia Tuhan bahwa penyediaan itu sudah disediakan buat saya. Jadi ketika melihat angkanya, wow, luar biasa, saya mundur, ya. Tapi kalian adalah luar biasa sekali, makanya saya ditawari beasiswa di PPM. Nah, itu juga berkat Tuhan, karunia Tuhan yang luar biasa. Saya bisnis di properti, dan sekarang saya berada di sini juga semua karena kemurahan Tuhan, dan Tuhan menjadikan saya luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, topik siang ini, bentar, ini benar. Naik turunnya gimana? Oh, ada bawah. Oke. Nah, ini luar biasa. Kalian semua merasa nggak sih diri kalian luar biasa? Halo? Ya. Kalian adalah anak-anak kesayangan Tuhan yang luar biasa. Ingat tadi ada lagunya bahwa kau membuatku sesuai rancanganmu. Ya, semua yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Jadi, kalau kata-kata luar biasa ini adalah sesuatu yang harus kita perkatakan dengan iman kita. Perkatakan bahwa diri kita adalah orang-orang luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar. Kalau kalian nggak luar biasa, kalian nggak ada di tempat ini. Persekutuan doa ini luar biasa karena apa? Hati kalian digerakkan oleh roh yang ada di dalam diri kalian masing-masing sehingga kalian berada di tempat ini. Jadi beri apresiasi juga buat diri sendiri bahwa kita di sini adalah untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Tapi ingat ya, ketika kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, ternyata luar biasa ini ada dua pengertian. Nih, nah, versi dunia. Karena saat ini kita masih tinggal di dunia, jadi kita kan menghadapi situasi-situasi dunia yang sekarang kita tahu bagaimana yang terjadi, ya kan? Kalau dunia mengatakan luar biasa itu suatu kata-kata atau apresiasi terhadap pencapaian tertinggi. Biasanya kalau orang sukses, wow, luar biasa. Tetapi ingat, dunia itu selalu melihat luar biasa itu dari kacamata mengenai kekayaan, kemudian popularitas, kemudian kekuasaan, kedudukan, dan prestasi. Ingat, kalau ini dunia mengatakan seperti ini, biasanya yang pengalaman saya ketahui, kalau mereka di dunia ini melihat segala sesuatunya, mengejarnya dengan menghalalkan segala cara. Banyak kan kita sekarang lihat berita-berita yang sekarang beredar, korupsi, kemudian berita-berita negatif lainnya, kita perlu skip seperti itu ya. Kemudian lebih mengutamakan kesenangan duniawi daripada duduk diam saat ini. Kalian ini luar biasa, mau meluangkan waktu di saat istirahat hanya untuk duduk diam. Karena apa? Bukan karena pembicara, bukan karena pemusik, karena hati kalian rindu untuk datang ke Tuhan. Nah, itu dia luar biasa. Kemudian adalah orang dunia itu, kalau saya lihat ya, banyak kan orang-orang stres sekarang, kekhawatiran, apalagi masa pandemi kemarin, nggak bisa bayar kuliah, stres ya, ujian gagal, stres, panik, kecewa, hubungan dengan orang tua, keluarga, musuhan, biasanya putus pacar, kecewa, ya kan? Terus banyak hal lagi yang lainnya. Nah, itu dunia yang mengajarkan. Dan tadi yang kembali saya katakan bahwa menghalalkan segala cara. Salah satunya ya mencontek itu juga menghalalkan segala cara. Ayo cek ya. Oke, tapi di sini nggak ada, nih di luar sana, di tempat sekolah yang lain ya. Nah, ini kita lihat sekarang. Kalau kacamata dunia, sekarang kita lihat. Nah, ini bagaimana versi kerajaan surga. Kenapa kok kerajaan surga? Karena kita semua ini adalah anak-anak waris kerajaan surga. Ingat ya, yang ada di sini ini semua sudah dimerdekakan loh, ya. Kalian ini sudah dibebaskan, dimerdekakan, dan dilepaskan dari segala legalisme, hukum Taurat, dogma atau tradisi apapun. Dan sekarang identitas kalian adalah apa? Sebagai anak-anak kerajaan surga. Kalau anak-anak kerajaan surga harusnya seperti ini nih ya.
duduk diam, memuji memuliakan nama Tuhan, memuliakan Allah, kemudian hidup dalam ketaatan. Nggak gampang, tetapi bisa, karena kalian punya roh di dalam diri kalian. Kemudian juga hidup yang berbuah. Ini salah satu buah yang kalian dapatkan, ya, berbuah, memberikan dampak bagi sekeliling, dan orang bisa melihat bahwa Yesus ada dalam diri kalian ketika kalian hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Kemudian ketika hidupnya berdampak, semua apa yang kita lakukan, baik tindakan kita, pikiran kita, maupun ucapan kita, itu benar-benar dalam pengendalian kuasa Roh Kudus. Dari mana kuasa itu ada? Karena kalian intim. Kalau ketika kita menyadari bahwa kita sudah menjadi anak-anak kerajaan Allah, itu yang akan terjadi. Dan itu penting, harus kita afirmasikan, karena ingat ya, iblis itu tidak senang kalau kita di sini nggak senang. Pasti ada banyak teman-teman yang di luar sana lebih memilih misalnya hangout, atau lebih memilih mungkin apalah ya, kegiatan apapun, dibanding seperti kayak Marta Maria memilih duduk. Tetapi upah dari apa yang kalian sekarang sediakan waktu buat Tuhan saat ini, Tuhan di atas sana tuh amat sangat bahagia melihat, oh anak-anakku, dia hanya mau duduk diam di kakiku. Dan ingat, ketika kita berada dalam kasih Tuhan, Tuhan memperhitungkan semuanya. Dan kalian gak akan sadar bahwa ada kuasa supranatural nanti mengalir dalam kehidupan kalian. Berkat, sukacita, damai sejahtera, dan apapun juga yang misalkan orang-orang rancangkan jahat dalam diri kalian, Tuhan sudah singkirkan semuanya. Nah itulah, itu berkat atau janji warisan dari anak-anak kerajaan Allah, bahwa semua warisan dari keturunan Abraham akan dilimpahkan kepada kita semua. Kemudian next ya. Nah ini sekarang kalau tadi di lagu tadi bahwa jelas ya menyatakan bahwa kita diciptakan dan dirancangkan oleh Tuhan. Jadi harusnya kita yang di sini pun sudah semakin menyadari bahwa ternyata Tuhan itu mempunyai rancangan yang indah bagi setiap kita. Ingat ya, kata-kata luar biasa akan saya terus perkatakan, karena apa? Kita luar biasa. Kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Ingat, jangan pernah ada yang merasa di sini, yang merasa saya tidak berguna. Itu celah iblis. Hati-hati. Iblis akan selalu mengintimidasi kita dengan perkataan, kamu nggak mampu, kamu nggak punya uang, kamu nggak akan bisa, kamu pasti akan kecewa, kamu pasti akan menderita, dan kamu pasti akan tidak punya banyak teman. Nah, kalau kita memilih hidup dalam ketaatan, itu celah iblis. Jadi celah iblis yang ada di sekitar kita harus kita tutup. Caranya tutup nih celah. Apa sih yang paling gampang diserang? Pikiran. Ini anak-anak muda nih, kalian kan punya potensi yang luar biasa ya. Ingat, mata melihat, telinga mendengar, mulut berbicara, itu semua harus dikendalikan dengan kuasa yang ada dalam kita. Apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi. Ya, tontonan nih mulai ngecek nih, cek, nonton apa ya? Ya, saya nggak perlu sebutin ya. Tapi kalian pasti tahu sendiri, cek ayo nonton apa, ya kan? Kemudian mendengar, termasuk gosip. Tuhan juga nggak suka menggosipkan. Lebih baik kalau misalnya ada istilah sekarang gospel, ya, gosip pelayanan, nggak boleh juga, ya kan? Itu juga itu suatu hal yang harusnya kita hindari. Saat ini kita semua belajar, ya, belajar menuju kesempurnaan untuk dibentuk karakternya sesuai dan segambar dengan Tuhan. Ini proses, nggak gampang, ya. Tetapi ketika kita mau membuka diri, kita taat, kita tunduk, Tuhan pasti memampukan kita karena ada kuasa yang besar dalam diri kita masing-masing. Oke, lanjut ini. Ini nas yang paling bagus, sangat bagus sekali. Ini untuk menyadarkan kita semua bahwa ternyata kita hidup di dunia bukan hanya sengaja Tuhan menciptakan, ya sudahlah kamu ada, ya sudahlah kamu ada. Enggak. Tuhan punya visi, punya misi masing-masing di diri kalian semuanya. Makanya Tuhan selalu memandang indah, ya. Tuhan tahu kelemahan saya, Tuhan tahu kelemahan kalian juga Tuhan tahu. Tetapi di mata Tuhan kalian adalah orang-orang yang sempurna. Tidak ada kelemahan. Karena apa?
Tuhan sudah memberikan kuasa melalui roh yang ada dalam diri kalian. Ya sama juga dengan ketika Tuhan menurunkan Roh Kudus, itu roh penolong ya. Jadi roh penolong ini memberikan kebenaran, kemudian hikmat dan kehidupan baru. Ketika Tuhan bangkit ke surga, Dia menjanjikan, aku akan meninggalkan roh penolong yang akan selalu menolong, memberikan damai sejahtera, yang akan membimbing kita kepada kebenaran. Itu janjinya. Dan itu sudah ada. Jadi kalian tidak perlu lagi minta Tuhan, minta roh kudus menolong. Sudah ada. Ketika kalian menyatakan iman percaya di Roma 10 ayat 10 ya, mengaku dengan mulut dan percaya kepada Yesus, saat itu juga itulah pengakuan iman percaya. Ketika kita sudah diciptakan lahir baru, saat itu juga Roh Kudus turun. Jadi nggak usah bingung, nggak usah takut, nggak usah khawatir mencari kemana saya harus mencari pertolongan. Sudah ada profesi Tuhan sudah siapkan dalam diri kalian masing-masing. Ujian misalnya, ujian nggak usah khawatir. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Bawa dalam doa dan tanya, setiap saat tanya ke Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku hindari? Disitulah nanti Roh Kudus sendiri yang akan berbicara. Nah, inilah tugas panggilan kita ya. Ini ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau orang Kristen yaitu tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi saksi. Nah, jadi saksi kok kayaknya gimana gitu ya, kayaknya berat banget ya saksi gitu kan ya. Karena menjadi saksi itu harus tahu apa yang disaksikan dan harus mengalami. Nah, kalau jadi anak-anak Tuhan nih, kesayangan Tuhan, seharusnya kalian sudah bisa memperkatakan jadi saksi. Ketika kalian bangun tidur, bisa bernapas, nah itu kesaksian, itu berkat yang harus disampaikan bahwa saya tidur dengan nyenyak, ya kan? Karena ada janji Tuhan di Mazmur juga diperkatakan bahwa kita bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan ketika kita tidur Tuhan memberkati. Jadi nggak usah cari berkat, ya, nggak perlu minta berkat, sudah disediakan, tinggal iman kita yang merespon, ya. Jadi kalau menjadi orang Kristen, kalau disuruh bersaksi nih ya, tiba-tiba nanti siapapun menunjuk saksi, harus berani maju, berani memperkatakan bahwa aku adalah anak raja, bahwa aku adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Ya, di dunia saat ini banyak orang menghindari karena apa? Takut kehilangan. Coba kita lihat ya, banyak orang yang meninggalkan iman kepercayaannya hanya mengejar dunia, tetapi mereka salah. Mereka mengambil bukan jalan keselamatan, justru meninggalkan jalan keselamatan dan menuju ke kebinasaan. Kuasa Tuhan nyata loh. Kalau teman-teman mau mengikuti berita-berita dunia saat sekarang, ini saat ini kuasa-kuasa Tuhan lagi dinyatakan. Kalau orang dunia selalu mengatakan kebetulan, ini seperti ini seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang percaya mengimani, kita melihat kuasa itu nyata. Bagaimana kalau misalnya ada yang melecehkan atau misalnya membuat hina Tuhan? Kan banyak ya kalau lihat di itu ya. Lihat, ini bukan suatu kebetulan ya. Kalau saya sih memperkatakan, saya percaya kayak karnival di Brasil salah satu contoh. Ya, bagaimana kuasa Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan. Bukannya Tuhan marah, enggak. Tuhan hanya mau menyatakan kuasanya, itu saja. Jadi sama seperti diri kalian, ya, ingat. Sekarang ini kita lagi masuk di masa di mana penampian sudah terjadi. Bagaimana orang-orang Kristen kalau kita di luar sana kan? Kalau Kristen nanti naik, terutama di ini ya, di instansi-instansi, naik jabatan susah karena Kristen. Kita karena beriman pada Yesus, banyak hal yang kita diintimidasi. Kita lihat banyak gereja yang ditutup, banyak sekali orang-orang yang Kristen dibully, tetapi di situ kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menunjukkan ini anakku yang akan kubela.
Ketika kita tidak mempermalukan Tuhan Yesus, kita diangkat. Nah, kembali pada diri kita sendiri, apakah kita mau menyaksikan? Seharusnya enggak. Karena bagaimana sih kesaksian ini berjalan? Enggak perlu orang dunia baca Alkitab, enggak perlu. Alkitab itu isinya firman Tuhan, itu ada dalam diri kalian masing-masing. Ketika kehidupan kalian menunjukkan bahwa kok berbeda ya dari dunia, nah disitulah itu kesaksian kalian muncul. Jadi jangan khawatir bagaimana cara bersaksi. Nggak perlu khawatir karena kita tahu identitas diri kita. Nah, nih identitas diri kita tadi yang sudah saya sebutkan. Ketika kita tahu identitas diri kita, ingat ya, karya salib itu bukan sebagai cuma Tuhan Yesus disalib. Kalau orang dunia kan begitu ya, disalib, mati, dikuburkan, bangkit, sudah. Enggak. Buat kita sebagai orang Kristen, karya salib itu adalah karya yang terbesar, yang teragung, yang membuat kita sekarang berada saat ini ya dengan kondisi yang luar biasa, kita dalam penjagaan Tuhan yang sempurna. Ingat, kita sebagai anak-anak waris kerajaan Allah. Ya, di sini ketika kita sudah mengamini, mengimani karya salib, Kristus sudah ada dalam diri kita masing-masing. Jadi nggak usah khawatir situasi dunia sekarang mengintimidasi seperti apapun. Misalnya juga, saya nggak tahu di sini mungkin banyak yang percaya Tuhan ya, dosen-dosennya juga ya rasanya ya. Kalau di luar sana kan banyak, karena ini anak Kristen percaya Yesus, nanti ada aja yang dipersulit lah, yang mau ujian skripsi dipersulit lah, yang mau mendapatkan nilai dipersulit lah. Tetapi mereka yang percaya pada Tuhan selalu ada jalan keluarnya dan pasti muncul dari pemenang. Saya melihat di sini adalah pemenang-pemenang kehidupan ini ya. Kalian ini benar-benar luar biasa diberkati sama Tuhan. Dan perkatakan itu setiap saat, setiap waktu, aku adalah orang yang dibenarkan oleh iman percayaku kepada Yesus. Aku adalah orang yang diberkati. Aku adalah ahli waris dan Kristus ada di dalam kita. Nah ini penting ini. Identitas diri kita tuh harus kita pahami benar. Ketika kita tahu Kristus ada dalam diri kita, kita itu sudah tidak sebagai hamba. Ya, ingat loh, orang-orang dunia kalau mau berdoa pun masih ada tahapan-tahapan harus beginilah begitu. Tetapi kita dengan Tuhan cukup memanggil Bapa. Kalian mau berdoa di mana saja, ketika hati kalian menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, saat itu juga hadirat Tuhan turun. Gak susah, ya. Tuhan itu memberikan banyak kemudahan. Kekhawatiran macam apapun yang kalian hadapi, ketika kalian percaya membuka diri kalian pada Tuhan, hadirat Tuhan turun. Hanya sayangnya banyak orang yang gak sabar. Kok gak terjawab ya doaku ya? Tuhan bukan tukang sulap. Enggak. Tuhan tuh hanya kepengen rindu seperti ini nih. Tuhan tuh memperhitungkan apa yang kalian lakukan. Hanya duduk diam di sini itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kemudian kita dibenarkan di hadapan Allah sekali untuk selamanya. Nah, ini luar biasanya. Sekali untuk selamanya kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Inilah yang dinamakan kasih karunia. Tetapi kasih karunia ini juga tidak membuat kita menjadi seenak-enaknya. Wah, karena kita sudah dibenarkan, karena aku sudah dibebaskan, terus kita membuat seenak-enaknya, misalnya berbuat dosa. Justru karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, yang tadi dikatakan Roh yang membimbing, Roh yang menguatkan, Roh yang membawa kita kepada kebenaran, yang itu akan menjaga kita. Nah, hidupi itu, hidupi. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, mental pemenang. Ya, kita semua ini anak-anak Tuhan diciptakan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ada ya ayatnya. Kita akan dibawa terbang tinggi, ya, tidak turun tetapi naik dan dijadikan lebih dari pemenang. Nah, itu aminin. Itu semua. Ini profesi-profesi disiapkan Tuhan. Tetapi ini gak berjalan kalau kalian sendiri tidak bergerak. Karena misalnya contoh, kita diajak nih ditraktir
makan nih, contoh ada teman ngajak wah ke tempat makan yang mewah, ya sampai di restoran, ya udah pesen, tapi kalian nggak makan, kalian menikmati nggak makanannya enak gitu? Diajak ke restoran, duduk makanan di depan, tapi kalian tidak makan, merasakan nggak enaknya makanan itu? Nggak kan? Artinya ada upaya yang harus kita lakukan, bergerak, melakukan tindakan. Sama juga halnya dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu sudah disediakan semuanya, apapun, ya. Ingat, anak Tuhan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan bukan ada di prinsip kerajaan Allah, enggak. Semuanya dibuat sejahtera. Masalah ada karena kita masih di dunia, tetapi masalah itu bisa terselesaikan karena Yesus yang sudah memberikan solusi. Jadi kalian kalau ada apapun, nggak usah khawatir, nggak usah bingung cari di mana-mana, nggak usah tanya temen, apalagi tanya dukun atau apa, nggak perlu. Balik lagi ke Alkitab. Alkitab itu adalah perkataan Allah sendiri, jadi kebenarannya selalu ada di situ. Kemudian, nah ini yang penting ya, kita harus tahu nih identitas diri kita. Nah, kita adalah saksi Kristus. Nah, ini kalau dibilang saksi, kadang-kadang saya juga kadang suka geli ya, cuma kalian anak-anak muda ya, kalau yang seusia-usia saya ini juga kalau disuruh bersaksi kok bingung gitu kan. Aduh, bersaksi apa ya, bingung. Kesaksian aja kok nggak bisa. Ya, saya sendiri juga nggak habis pikir ya. Untuk bernafas aja itu buat saya sudah merupakan kesaksian. Kita diberi kesehatan pun kita sudah itu merupakan kesaksian. Dan terutama kalian yang di sini, wow, ini kan luar biasa ya kampus ini ya, fasilitas dan segala macam. Artinya kalian adalah orang-orang luar biasa yang diberkati dan jadi saksi. Ya ini kan sudah menjadi saksi. Kalau kita memiliki perjumpaan atau mengalami sendiri bagaimana kuasa Tuhan dalam diri kita, misalnya diberkati, tiba-tiba mendapatkan apa ya, masalah ada tapi kok aku tenang ya, kok ada damai sejahtera ya, disitulah aliran Roh Kudus. Benar gak ya? Benar anggota ini ya, kalau ujian bingung, pusing gitu kan, tapi tiba-tiba ada kuasa Roh Kudus yang entah supranatural yang kita tidak tahu, tiba-tiba kok bisa ujiannya, tiba-tiba mendapatkan nilai yang bagus. Walaupun belajarnya mungkin pas-pasan, tetapi saat kita meminta pada Tuhan, Roh Kudus yang memberikan suatu hal yang supranatural, membukakan pikiran kita, ya. Terus ada juga nih anak-anak muda nih yang patah hati dan segala macam, ditinggal pacarnya, waduh, ada yang inilah merananya udah kayak apa ya, tangusan Bombay aja nggak habis-habis ya kan. Tapi ingat loh, hanya satu pribadi yang nggak pernah meninggalkan kita dan tetap setia, itu adalah Tuhan. Ya, kalian anak muda ingat ya, memilih pasangan ya. Minyak tidak akan bisa bercampur dengan air, terang nggak bisa bercampur dengan gelap. Gelap itu selamanya akan menjadi gelap, dan kalian adalah anak-anak terang, ya. Itu harus kalian jaga. Dan menjadi saksi Kristus itu adalah mengalami perjumpaan pribadi, mengalami pimpinan Roh Tuhan, dan juga mengalami perubahan. Kalian ini sudah menunjukkan memiliki gaya hidupnya Kristus, salah satunya, ya kan? Salah satunya bersekutu ini juga adalah lifestyle. Jadi sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan, lifestyle ini harus jaga. Di luar sana juga harusnya orang melihat, wah, kalau orang Kristen kok beda ya. Saya sering loh mendengar seperti itu, orang Kristen beda ya, jarang marah, marahnya beda, ya. Nah, itu ajaran kasih, susah, orang dunia nggak akan bisa, karena memang kita bukan berasal dari dunia kok, ya kan? Dunia itu menolak kita, karena apa? Bukan kita ya, karena dunia menolak pribadi yang ada dalam diri kita, karena kita punya Yesus. Tetapi jangan khawatir, disitulah kemenangan kalian, dan itulah makanya kalian jadi lebih dari pemenang. Kemudian, nah, nih. Kalau kita bicara Yesus, ya, kasih yang terbesar itu yang ada di dunia ini. Coba, siapa yang ada pribadi yang menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa orang lain? Sini jangankan untuk menebus dosa, untuk bayar utang temannya aja kan masih mikir ya, benar nggak? Ya kan? Masih mikir. Lah apalagi ini yang memberikan nyawa. Oke. Kemudian ini yang harus kita meneladani. Ini nih anak-anak muda sekarang harus memiliki
lifestyle. Jadi kekristenan itu adalah hubungan, relasi pribadi, dan lifestyle itu harusnya menjadi keseharian kita. Hidupnya penuh kasih, belajar ya mengasihi ya. Kemudian belajar sabar, taat, melayani, terus memiliki ketaatan dan hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, ini cara bersaksi, tadi kan sudah saya jelaskan ya, cara bersaksi sebenarnya simple sih. Ketika kita berani menyatakan diri kita, iman kepercayaan kita kepada Yesus, itu pasti akan dengan sendirinya. Dan itu perlu nggak begitu saja tiba-tiba, tetapi kita perlu membangun relasi dengan Tuhan. Caranya baca Alkitab, ya. Baca Alkitab itu bukan hanya sekedar membaca, tapi merenungkan dan kita bermain imajinasi. Seandainya Tuhan ada di depan saya, apakah yang harus saya lakukan? Aku harus melakukan ini, melakukan itu. Itulah kita harus membangun relasi. Kemudian kita lebih fokus pada perkara di atas ya, nggak usah ribut soal dunia yang recehan, nggak usah. Tetapi fokus yang di atas. Ini untuk anak-anak muda sekarang ini penting sekali, karena kalian ini lagi dipakai dan diubahkan karakternya menjadi serupa Yesus. Ini Indonesia dan dalam lawatan ya, dan kalian akan dipakai luar biasa untuk memenangkan jiwa-jiwa di Indonesia. Kemudian mengalami kasih Kristus dan hidup dalam kasih dan memiliki ekspresi atau gaya hidup sesuai dengan Kristus. Kemudian bersaksi bagi Kristus. Apa yang maksudnya Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung dunia. Gak usah bingung bagaimana bersaksi. Mulailah dari hal yang paling kecil, dari Yerusalem kalian. Yerusalem di mana? Keluarga, orang tua, anak, adik. Kalau perubahan karakter terjadi dalam hidup kalian, orang tua kalian akan melihat, wah, anakku kok berbeda. Itu kesaksian. Dan kesaksian ini akan menjadi keluar ketika kita menunjukkan kasih dalam rumah kita, keluarga kita. Gak perlu kita bersaksi keluarga kayak begini ya maksudnya, tetapi cukup menunjukkan bahwa kehidupan kalian seperti Yesus itu adalah menjadi kesaksian kalian. Kemudian Yudea, mulai melangkah keluar dari keluarga ya, mau keluar di sekeliling kita, teman, saudara. Gak usah ceramah kalau ke teman, gak usah, tunjukkan aja sikap hidup kalian, sikap hidup kita di keteladan Yesus. Yakin teman pasti akan bertanya, kok kamu berubah ya, kok kamu berbeda. Nah itulah kesaksian kita. Lebih lanjut lagi, mungkin kita lebih keluar lagi, kita perlu ke Samaria, orang-orang yang lebih jauh, keluar kota misalnya, teman-teman yang jauh, yang mungkin gak di kampus ini, ya kan? Tunjukkan, mungkin hanya sekedar menyapa, hai apa kabar, bagaimana kabarmu. Ingat ya, kata shalom, puji Tuhan, itu bukan sekedar kata-kata yang sia-sia, tetapi itu menunjukkan ada kasih Tuhan di situ. Hanya untuk bertanya sedikit itu aja, itu menunjukkan kalian care. Nah itulah cara bersaksi. Kemudian yang lebih lagi adalah ketika kalian membuka diri kita kemana saja Tuhan panggil, ketika kalian misalnya melakukan event atau apa di luar yang lebih jauh, disitulah kesaksian itu. Bukan hanya di Indonesia ya, kalian bisa merambah ke mancanegara ketika kuasa Tuhan turun atas kita. Nah ini jelas nih ya. Sesudah dirimu diselamatkan. Ini kalian sudah diselamatkan semua belum nih? Ada yang belum diselamatkan? Halo? Sudah dong ya. Harus berani menyatakan bahwa ada kasih Yesus di dalam diri kita. Dan ketika kita sudah diselamatkan, cahaya hati kita pasti harus terang dan menjadi saksi Kristus. Tujuan hidup kita jelas. Jadi gak usah bingung ya kalau mau bersaksi, bagaimana caranya. Melalui diri kita sendiri ya. Nanti itu akan keluar dengan sendirinya melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, balik lagi nih penutup. Di dalam Allah kita menjadi orang yang luar biasa. Ingat nih, di Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah ini ya, kalian semua kalau saat ini juga buka hati ya, buka hati, terima, responi iman percaya kalian kepada Yesus Kristus. Segala perkara apapun yang kalian hadapi pasti dapat ditanggung dalam Kristus yang memberikan kekuatan bagi diri kita. Saya sedikit menutup sedikit ya, kesaksian aja deh. Ini kesaksiannya luar biasa karena oke, saya sedikit waktu 1 menit.
Saya memberikan kesaksian. Saya di bisnis properti. Properti sekarang jatuh, ya teman-teman tahu ya. Properti sekarang jatuh karena masa pandemi. Tetapi saya mendapatkan benar-benar lawatan Tuhan ketika orang lain sekelas misalnya nih ya, perusahaan-perusahaan besar terjun payung, di situ kuasa Tuhan nyata dalam proyek saya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun proyek saya selesai. 15 unit rumah dengan harga rata-rata 2M laku. Karena apa? Saya yang hebat? Enggak. Karena Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Jadi teman-teman di sini ya, ubah karakter kalian menjadi anak-anak pemenang. Ceritakan kepada keluarga kalian, kepada siapapun, bahwa ketika dunia menyatakan resesi ekonomi di 2023, anak Tuhan tidak ada yang mengalami resesi. Resesi itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Kenyataan dunia harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Sekian, terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Perkatakan, afirmasikan terus bahwa saya adalah orang yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih.